membahas tentang dinamika ekonomi awal kemerdekaan liberal. Kondisi ekonomi Indonesia awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Kondisi politik yang belum stabil pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah harus terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang ada. Selanjutnya, tantangan ekonomi awal kemerdekaan. Indonesia mewarisi perekonomian tidak stabil dari Jepang, diperparah oleh pergantian kabinet dan provokasi Belanda yang belum mengakui kemerdekaan. Ini menghambat kehidupan ekonomi masyarakat. Tantangan ekonomi yang pertama adalah hiperinflasi. Peredaran mata uang Jepang tidak terkendali, diperparah dengan berlakunya uang nica pada 6 Maret 1946, menyebabkan harga naik drastis dan nilai mata uang turun. Tantangan yang kedua adalah blokade ekonomi Belanda. Sejak November 1945, Belanda memblokade Jawa dan Sumatera untuk mencegah masuknya militer dan keluarnya hasil perkebunan, serta mengacaukan ekonomi Indonesia. Tantangan ekonomi yang ketiga adalah kekosongan kas negara. Blokade Belanda menghentikan ekspor, mengurangi pajak dan bea masuk, menyebabkan kas negara kosong. Penghasilan pemerintah hanya bergantung pada sektor pertanian. Selanjutnya, upaya penyelamatan perekonomian. Mengatasi masalah keuangan. Pemerintah Indonesia mengambil langkah darurat untuk mengatasi krisis ekonomi, dimulai dengan penataan sistem keuangan. Upaya penyelamatan perekonomian yang pertama adalah penetapan mata uang. Pemerintah menetapkan 3 mata uang berlaku seperti Tejavasi Bank, India, Belanda, dan Jepang. Pada 1 Oktober 1946, uang Republik Indonesia atau disebut ORI tersebut dikeluarkan berdasarkan UU No. 17 Tahun 1946. Upaya penyelamatan perekonomian yang kedua adalah pembentukan BNI. Pada 1 November 1946, Bank Negara Indonesia atau disebut BNI dibentuk untuk mengatur nilai tukar ORI terhadap valuta asing. Awalnya, BNI adalah Yayasan Pusat Bank yang didirikan Juli 1946. Selanjutnya, strategi menembus blokade ekonomi Belanda. Pemerintah menerapkan berbagai strategi untuk menembus blokade ekonomi yang dilakukan Belanda. Yang pertama adalah Operasi Popda dan Apui. Peran penting Indonesia dalam operasi ini mengingatkan keterbatasan sekutu dan lokasi camp Jepang atau disebut intermiran di pedalaman RI. Kedua adalah diplomasi beras ke India. Pada Mei 1946, PM Sadr memberikan bantuan beras kepada India yang dilanda kelaparan, simbol perjanjian bilateral Indonesia ke India. Ketiga itu adalah pembentukan BTC, Banking and Trading Corporation atau disebut BTC, dibentuk sebagai badan perdagangan semi pemerintah untuk hubungan dagang langsung dengan luar negeri, termasuk AS. Keempat adalah pembentukan Indov, Indonesia Office atau disebut Indov, di Singapura pada tahun 1947, bertugas memperjuangkan kepentingan politik, menembus blokade, dan melakukan perdagangan barter. Kelima itu adalah pembentukan KPULN. Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri disebut KPULN, bertugas membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang dari luar negeri. Selanjutnya, inisiatif ekonomi nasional. Selain mengatasi blokade, pemerintah juga menyelenggarakan konferensi dan membentuk badan perencanaan ekonomi. Inisiatif ekonomi nasional yang pertama itu adalah konferensi ekonomi. Dilaksanakan 2 periode Februari dan Mei untuk menyamakan persepsi masalah ekonomi. Salah satunya pemerataan bahan makanan. Yang kedua itu adalah Planning Board. Dibentuk 19 Januari 1947 atas inisiatif AK Gani. Bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi jangka 2-3 tahun. Yang ketiga adalah Kasimo Plan. Rencana produksi 5 tahun 1948 hingga 1950 oleh LG Kasimo berfokus pada swasembada pangan. Yang keempat adalah Persatuan Tenaga Ekonomi. Dibentuk September 1945, diketuai BR Motik, bertujuan menggalang dan menyiapkan individualisme untuk memperkukuh ekonomi bangsa. Yang kelima adalah Program Pinjaman Nasional. Dilaksanakan Juli 1946 oleh IR Surahman, berhasil mengumpulkan Rp 500 juta pada tahun pertama, melanjutkan dukungan rakyat. Selanjutnya, perekonomian masa demokrasi liberal. Memasuki masa demokrasi liberal, kondisi ekonomi Indonesia masih belum stabil, diperparah oleh situasi keamanan dalam negeri.
Utang luar negeri mencapai 1,5 miliar dan utang dalam negeri mencapai 2,8 miliar. Ekspor masih bergantung pada beberapa hasil perkebunan dengan produksi di bawah standar internasional. Pemerintah menghadapi tantangan besar untuk mengubah sistem ekonomi kolonial yang didominasi perusahaan asing dan pedagang Tionghoa menjadi ekonomi nasional. Selanjutnya, konsep pemikiran ekonomi nasional dan liberal. Pemerintah berupaya menciptakan sistem ekonomi baru dan menerapkan industrialisasi untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang kompleks. Konsep pemikiran yang pertama adalah Plan Sumitro. Sumitro Joyo Hadikusumo memperhatikan ekonomi nasional dengan merangkul pengusaha pribumi kelas menengah melalui rencana urgensi perekonomian. Yang kedua adalah sistem ekonomi liberal. Setelah pengakuan kedaulatan, utang meningkat dan volume perdagangan internasional menurun. Pemerintah menerapkan industrialisasi, fokus pada pembangunan pabrik semen, pemintalan karung, dan percetakan. Yang ketiga adalah perundingan Vinex. Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah finansial ekonomi. Karena tidak adanya kesepakatan, Indonesia membubarkan Uni Indonesia Belanda secara sepihak. Yang keempat adalah Biro Perancang Nasional dan RPLT. Biro Perancang Nasional dibentuk untuk merancang pembangunan jangka pendek, menghasilkan rencana pembangunan 5 tahun yang disetujui DPR pada tahun 1958. Selanjutnya, kebijakan ekonomi masa demokrasi liberal. Berbagai kebijakan dikeluarkan untuk mengatasi tantangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Kebijakan ekonomi yang pertama adalah Gerakan Benteng. Dimulai April 1950, memberikan bantuan bimbingan dan kredit kepada pengusaha pribumi untuk memperkuat ekonomi nasional. Kebijakan yang kedua adalah Gunting Safrudin. Menteri Keuangan Safrudin Prawinegara memotong nilai uang 2,5 ke atas menjadi setengahnya untuk menanggulangi defisit anggaran senilai 5,1 miliar. Kebijakan yang ketiga adalah nasionalisasi perusahaan asing. Sejak 1957, pemerintah mengambil alih dan menasionalisasi perusahaan milik Belanda karena dianggap ingkar janji terkait Irian Barat. Yang keempat adalah sistem ekonomi Alibaba. Diprakarsai Ishak Cokro Hadisuryo, bertujuan menciptakan kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi untuk merombak ekonomi kolonial. Oke, segitu saja yang bisa kami berikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kita semua.